Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya Coki Sitohang menyampaikan doa dari tempat saya berdiri. Damai sejahtera dan sukacita surgawi kiranya memenuhi ruang hati dan keluargamu, seisi rumahmu. Lewat YouTube inilah setiap hari Minggu jam 10 pagi kita berkumpul untuk mendengarkan kabar baik. Dan kabar baik yang pertama di sesi pengumuman ini mengawali ibadah kita adalah hari ini gereja kita New Wine International Church berulang tahun yang ke-16. Yeay! Happy birthday! Selamat panjang umur untuk New Wine International Church yang ke-16, tepatnya pada tanggal 8 Mei kemarin. Jadi 16 tahun yang lalu, gembala kita, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mendapatkan visi ini dari Tuhan, yaitu untuk menanam gereja bermega influence dan juga memiliki roh home for dynamic people. You and I, we are all dynamic people. Kita semua dikirim ke berbagai bidang kita masing-masing, tapi kita punya satu rumah namanya New Wine International Church sebagai tempat berkumpul untuk terus diisi oleh firman dan kebenaran yang hakiki dari surgawi tentang Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kita impartasikan ke tempat di mana kita bekerja dan berkarya. Jika Bapak dan Ibu sekalian punya kesaksian, Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita, apapun yang ingin Anda sampaikan, silahkan kirimkan langsung melalui Instagram @NWIChurch dan juga semarakan dengan tagar NWIC. Sebentar, saya cek sekali lagi, mesti pasti, betul. Hashtag atau tagarnya adalah NWIC Turns 16. Dalam bahasa Inggris, NWIC Turns 16. Itu digabung semua. Jadi waktu Anda tag ke @NWIChurch, harus sertakan juga tagarnya yang tadi. Ya, kita semarakan, kita rayakan bersama kebersamaan kita dengan gereja ini 16 tahun sudah. Dan pengumuman yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanggal 13 Mei nanti akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di kanal YouTube ini. Ingat, inilah youtube.com/NWIChurch. Jam 10 pagi, tanggal 13 nanti. Yang belum follow atau belum ikuti akun ini, silahkan diikuti. @NWIChurch itu di Instagram dan New Wine International Church di Facebooknya. Pengumuman berikutnya adalah kami kembali ingin mengundang dan ingin mendorong Bapak dan Ibu yang merasa nyaman sudah berkali-kali ikut ibadah secara rutin di sini. Jika Anda ingin bergabung dengan Home for Dynamic People, silahkan mengisi saja formulir virtual yang muncul di layar saat ini. Inilah Connect Card. Itu contohnya. Bapak Ibu tinggal ikuti saja aturan-aturannya di sana, ya. Minggu ini gereja Tuhan termasuk para hamba-hambanya sudah menyiapkan program-program untuk mengawal kebutuhan rohani Bapak dan Ibu. Kita mulai, yang pertama adalah di hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Silahkan ikuti akun Instagram gereja @NWIChurch. Di sana ada program lebih dalam lagi. Dalam program inilah kita berkesempatan untuk lebih dalam lagi menggali kebenaran firman Tuhan tentang apa yang disampaikan oleh hambanya pada ibadah di hari Minggu sebelumnya. Kemudian ada Bible Study yang kami adakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat, kali ini via Zoom. Silakan Anda kirimkan DM ke Instagram @NWIChurch atau ke @ChristopherTapiheru, pastor kami juga, untuk mendapatkan tautan di Zoom tersebut. Kemudian bergerak ke hari Kamis, Bapak Ibu, ya, ada Connect Group yang diadakan 2 minggu sekali di setiap hari Kamis. Tanggal 6 Mei kemarin sudah, dan selanjutnya adalah tanggal 20 Mei. Ini saya ingatkan, ya, jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Jika Anda membutuhkan tautannya, mau ikutan ini, kirim DM-nya ke @NWIChurch atau @ChristopherTapiheru atau ke @YosiaKristiantoAdi. Dari hari Kamis, kita ke hari Jumat sekarang. Hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto menghadirkan live worship at home yang dimunculkan lewat akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Ayo bergabung dengan kami, kita naikkan puji-pujian dan penyembahan kita untuk mendapatkan kekuatan dan juga arah bimbingan dari Roh Kudus lewat pujian dan penyembahan itu. Dahsyat, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan di hari yang sama setelah worship at home, di jam 9.30-nya waktu Indonesia Barat, gereja mengadakan Bible Study for
married couples yang diberi judul Sacred Marriage ya. Sacred Marriage. Ini juga lewat Zoom. Yang mau ikutan silahkan kirimkan DM ke @NWI atau ke @Christopher Tapiheru. Nanti kami akan kirimkan kepada Anda cara mengikutinya. Bapak Ibu yang mau menabur di ladang Tuhan, mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan, atau juga sumbangan untuk dana pembangunan gereja, Anda bisa lihat ada nomor rekening yang tertera di layar saat ini atas nama GBI New One International. Ya, GBI New One International itu ya, nama akunnya dari nomor rekening tadi. Dan termasuk juga dengan konsistensi gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi jemaatnya, bagi orang-orang di sekitar yang terdampak pandemi COVID-19. Program Rp5.000ku tetap jalan Bapak Ibu. Nomor rekeningnya juga ada, muncul di layar saat ini. Silakan jika Anda ingin terlibat. Sekalian kami juga ngasih tahu Anda Bapak Ibu bahwa Anda bisa mengirimkan donasi Anda, bantuan Anda lewat dompet digital. Nah ini yang saat ini muncul di layar adalah ke-27 kalinya selama masa pandemi ini gereja meneruskan bantuan dari Bapak dan Ibu kepada mereka yang membutuhkan. Ada sembako, ada kebutuhan sehari-hari untuk sterilisasi diri. Anda bisa simak saat ini di layar ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala kebaikan hati Anda, kemurahan hati bahkan di masa-masa sulit. Anda tetap setia menabur. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Nah Bapak Ibu sekalian, masih mengikuti juga anjuran pemerintah. Inilah kantor sekretariat gereja yang masih melakukan pekerjaan dan pelayanan lewat work from home. Tapi kami tidak menutup pintu untuk melayani Anda. Jadi jika Anda butuh untuk dilawat, butuh untuk didoakan, ada konseling, ada pranikah, ada penyerahan anak, dan lain sebagainya, silakan hubungi Ibu Sylvia di nomor yang tertera di layar, atau juga bisa kirimkan DM ke Instagram gereja @NWI Church. Dan terakhir saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat dimanapun Anda berada. Jangan pernah menganggap remeh virus COVID-19. Sekalipun Anda sudah divaksin seperti saya 2 kali, sudah penuh, tapi saya tetap terapkan juga prokes. Apalagi informasi yang beredar adalah virus ini terus bermutasi. Saya ingin sarankan kepada Bapak Ibu, jangan parnoan. Tetap pegang teguh firman Tuhan yang isinya adalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan hikmat. Prokes ada di bagian hikmatnya. Mari jaga diri Anda dan lindungi diri Anda, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Silakan bagikan tautan ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan dikuatkan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu? Izinkan saya membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami dan keluarga. Saat ini kami siap untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dilepaskan dari segala ketergantungan si jahat, dari segala belenggu dosa, bahkan dari kemelaratan hidup kami, kesusahan dan segala tantangan. Tuhan, kami percaya di rumah-Mu ada sorak-sorai. Dan inilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap mempersembahkan yang terbaik dan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Saya ucapkan shalom semua dan selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Anda semua yang sedang melihat video online ini. Saya ucapkan happy birthday buat New One International Church yang ke-16, saudara. Dan juga berarti happy birthday buat kita semua. Saudara tahu nggak bahwa kita nggak kebayang ya, kita ini udah mau tahun kedua kita terperangkap di pandemi ini. Seakan-akan mungkin 1 tahun itu berlalu dengan agak sia-sia gitu. Tapi sebenarnya saya percaya enggak juga. Topik yang bakal kita bahas tentang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa kita perlu merenungkan ini? Karena saudara tahu nggak bahwa kita jangan sampai lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Kita perlu melihat di masa depan. Kita perlu fokus di masa sekarang. Tapi kita perlu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Kenapa? Karena simple. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan itu bisa menjadi sebuah fondasi bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan gak pernah berubah. Dan Tuhan yang sudah melakukan yang Dia lakukan dulu juga bisa tetap melakukan banyak hal di masa kini dan di masa depan.
Kadang kita perlu mengingat kembali, mungkin saudara ada doa-doa yang belum terkabul, ada doa-doa yang gak terkabul, atau bahkan ada doa-doa yang Tuhan jawab tidak. Dan sementara ada yang Tuhan jawab ya. Tentu kita semua bersyukur bahwa atas doa yang dijawab ya, tapi mungkin ada yang tidak selalu senang dengan hasil. Bagaimana Tuhan, kok gak kabulin, kok struggle saya belum dijawab, kok, dan mungkin saudara punya banyak pertanyaan lain sebagainya. Tapi saya juga percaya bahwa ada untungnya Tuhan gak jawab doa kita. Kadang kita gak selalu bisa lihat apa yang di masa depan, kita gak selalu lihat. Dan kadang saya juga ingat, kalau saudara coba renungkan, berapa lama saudara sudah jadi Kristen dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mungkin ingat bahwa zaman dulu, dari dulu sampai sekarang ada doa-doa yang Tuhan tidak kabulkan atau Tuhan tidak say yes. Tapi saudara bersyukur karena gak dikabulkan. Karena hal itu membuat saudara menjadi siapa diri saudara sekarang. So, saudara, saya sangat encourage saudara untuk mengingat kembali doa-doa yang mungkin belum dikabulkan. Dan bagaimana saudara bersyukur karena itu doa gak dikabulkan. Sudah gak terhitung banyaknya. Begitu orang yang berbisnis dan dia bilang, dealingnya gak berhasil dan dia berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi? Dan kemudian di kemudian hari dia baru tahu bahwa ternyata dealing itu tidak baik dan dia bersyukur, Tuhan terima kasih saya gak dapat dealing itu. Saudara, hari ini kalau saudara ada sebagaimana saudara ada, belum tentu karena itu kuat gagah saudara. Tapi bisa juga lebih dari itu, karena Tuhan melindungi saudara. Saya rasa udah gak terhitung berapa maut yang saudara sebenarnya bisa hadapi, yang bagaimana sudah bersinggungan dengan maut, tapi berkali-kali Tuhan menyelamatkan saudara. So, bila di momen-momen ini saudara, saya ajak kita sama-sama mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita. Dan lebih dari itu pun dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Jangan pernah menyerah saudara, karena Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang tetap berada di hidup saudara. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Karakternya tidak berubah. Dan saudara juga bisa expect ada banyak doa-doa yang mungkin Tuhan tidak akan kabulkan atau Tuhan say no. Tapi saudara pun tetap bisa melihat segala sesuatu dari kacamata bahwa Tuhan itu baik. Happy birthday, happy anniversary, New International Church. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi yang terbaik akan tetap masih ada di depan. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini dengan penuh sukacita kita menari bagi Dia. Kita berikan pujian penyembahan bagi Dia, sebab hanya dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama nyanyikan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
hidup di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Judah
kasih semua musuhmu. Itulah janji Tuhan kepadamu. Berkatmu akan berlimpah-limpah, mengatasi semua musuhmu. Itulah janji Tuhan kepadamu. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Pasti pernah dengar lagu itu? Atau ada yang belum pernah dengar, mungkin pertama kali Anda mendengar lagu ini. Judulnya Come thou fount of every blessing. Ya, ditulis tahun 1757 oleh seorang pendeta bernama Robert Robinson. Ya, sebuah lagu yang powerful tentang kebaikan dan anugerah Tuhan pada umatnya. Walaupun bahasanya, ya bahkan dalam bahasa Inggris, ini bahasa Inggris kuno. Ya rasanya terlalu jadul mungkin, sekali lagi kayak pernah dengar, mungkin itu lagu zaman dulu ya. Ya, di baris kedua dari lagu ini ya berbunyi demikian, Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come. Ya, Ebenezer, Ebenheiser, bukan lagi kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan kebanyakan dari kita mungkin nggak tahu apa artinya. Nah, kalau saya, gereja saya yang lama namanya Ebenheiser, saya cukup familiar dengan kata ini. Ya, ada cerita Alkitabiah yang kuat di balik kata ini. Istilah Ebenheiser berasal dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel. Ya, sebuah kata dalam bahasa Ibrani dan asalnya dijelaskan dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Ya, di sana diceritakan bahwa orang Filistin menyerang bangsa Israel. Ya, tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya atas musuh-musuh mereka. Setelah mereka memenangkan pertempuran tersebut, Nabi Samuel mendirikan sebuah batu, ya, di medan perang, di tengah-tengah medan perang dia bikin batu. Ya, antara dua kota di Yehuda yang disebut Mispa dan Shen. Ya, ketika dia mengaturnya atau lagi bikin batu itu, dia berkata kepada bangsa Israel, sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Ya, kita sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Ebenheiser, itu artinya. Dia bikin batu untuk mengingat, ya, untuk mengingatkan bangsa Israel. Kata Ebenezer secara harfiah berarti stone of help atau batu pertolongan. Ya, batu yang didirikan Samuel adalah pengingat terus-menerus bagi bangsa Israel bahwa Tuhan telah melindungi mereka dan memimpin mereka menuju kemenangan. Dengan kata lain, Tuhan adalah penolong mereka. Dan Ebenezer adalah pengingat visual akan kebenaran itu. Pengingat visual, nanti saya akan balik lagi ke kata-kata itu. Ya. Kapanpun orang Israel berjalan melewati batu itu, ya, mereka akan mengingat kebaikan Tuhan kepada mereka dan memuji Tuhan karenanya. Ya, karena semua penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan, bahkan penyediaan. Ya, jadi ketika pendeta Robert Robinson menuliskan, Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, dia mengakui bahwa Tuhan telah mengarahkan atau direct hidupnya dan menyediakan dan mencukupi kebutuhannya atau provides, ya, directs and provides, mengarahkan dan menyediakan. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita, sama seperti dia adalah penolong bangsa Israel berabad-abad yang lalu. Ya, sekali lagi saya akan mengulang kata pengingat visual akan kebenaran ini, bahwa kita sampai sekarang karena Tuhan. Ketika salah satu teman saya di sosial media menawarkan untuk bikin kalung gitu ya, dia emang usahanya di bidang custom made, baik gelang, kalung, cincin, ya, atau apapun yang berbau metal dan besi. Dia nanya mau bikin apa gitu, jadi dia nawarin bikin kayak semacam kalung buat tentara. Namanya Doctech terkenal, tapi saya sebut sebagai Gattech. Kenapa? Karena saya tulis di sini
Heaven's Mailman, ya, dan baliknya logo New Wine. Kenapa logo New Wine? Karena bagi saya pribadi, ini kesaksian personal saya dinubuatkan dari kecil oleh berbagai hamba Tuhan, dalam dan luar negeri, ya, bahkan ada yang nabi katanya, ya, tapi saya percaya bahwa memang itu dari Tuhan, pasti akan sampai kenyataan. Dari saya kecil dinubuatkan bakal jadi pendeta. Tapi tidak sampai 2015 ketika New Wine, Pastor Robert khususnya datang dan bilang, mau nggak bantuin kita di New Wine? Dan panggilan full time itu akhirnya saya jawab, iya, setelah cukup lama. Saya bertobat dari 2008. Ya, dan tetap masih bekerja kantoran sambil terus melayani Tuhan, sambil terus menguji panggilan Tuhan, apakah benar nubuatan yang dari kecil saya dengar itu bahwa saya akan jadi pendeta. Jadi New Wine inilah, jadi keluarga, inilah saya menemukan panggilan, atau panggilan saya diperjelas, dan Pastor Robert membantu saya untuk direct, dan juga Tuhan tentunya melalui Pastor Robert yang membantu saya direct kehidupan saya sampai hari ini saya jadi full time pendeta, ya, full time preacher, full time Bible teacher, full time evangelist. Dan tentunya Tuhan provides. Salah satu ketakutan saya yang terbesar ketika 2015 saya keluar dari kantor saya dan join di keluarga New Wine International Church adalah saya takut saya harus cari makan gimana. Karena saya punya prinsip yang saya dapatkan dari almarhum ayah saya, bahwa saya nggak mau duitin pelayanan. Saya nggak mau nyari duit dari pelayanan, nggak mau itu satu prinsip saya yang saya pegang. Tapi ketika Tuhan memanggil untuk full time ministry, apapun alasan saya, sealkitabiah apapun alasannya, saya didapati melawan Tuhan. Dan puji Tuhan, Pastor Robert melihat panggilan ini dan meyakinkan saya untuk keluar dari kenyamanan saya dan mulai percaya sepenuhnya sama Tuhan. And yes, saya akan berani bilang bahwa New Wine International Church adalah pengingat, ya, bahwa Tuhan adalah Ebenezer, dia batu penolong. Setiap kali saya mengingat kalung ini, ya, setiap kali saya mengingat New Wine International Church dan saya mengingat Ebenezer, bahwa sampai hari ini, ya, Tuhan telah menolong, mengarahkan, menyediakan, dan bahkan memakai saya dalam pelayanan. Thank you, Pastor Robert, Pastor Leah, thank you New Wine International Church family, ya, untuk jadi batu pengingat saya, untuk mengingatkan bahwa Tuhan yang menyertai, yang mencukupkan, yang memanggil, yang memakai. Sampai hari ini Ebenezer sampai di sini, kita bisa sampai sini karena Tuhan, ya, karena Dia dan hanya untuk Dia. Happy birthday New Wine International Church. God bless us all. Ebenezer. Buat segala rancangan-Mu, Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku, ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku, ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku,
Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan penuh ucapan syukur. Khususnya pada hari ini, ulang tahun New Wine International Church yang ke-16. Kiranya Engkau mengurapi kami sekalian. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dan your presence yang paling penting Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan firman-Mu disampaikan dan pesan-Mu, dan kami bisa menerimanya dan diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah ulang tahun Gereja New Wine International Church yang ke-16. Dan tentunya kita semua bersuka cita, jemaat Tuhan yang sejak dari awal sampai sekarang, dan dimanapun yang mereka berada di luar kota, di berbagai tempat, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan ini semua tentunya di youtube.com, di NWI Church ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang penuh dengan sukacita, karena berkaitan dengan ulang tahun gereja. Juga hari ini ada Mother's Day, International Mother's Day ya. Dan setiap kali ketika gereja kita merayakan ulang tahun berbarengan dengan Mother's Day. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat memberkati ibu-ibu dan kita semua pada umumnya. Nah, pesan Tuhan pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang Ebenezer. Ebenezer adalah berbicara mengenai sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kita bersyukur saudara, melewati berbagai macam situasi, keadaan, naik turun di lembah, di atas gunung dan sebagainya, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk itu saya ingin menyanyi sebagai ucapan syukur kita semua bahwa ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setia Tuhan yang bersama-sama kita sampai hari ini. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, haleluya. Amin. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita merenungkan sejenak tentang kata Ebenezer ini. Karena kata Ebenezer ini mempunyai sebuah arti yang sangat indah dan luar biasa buat kehidupan kita di masa lalu. Dengan penuh ucapan syukur kita katakan, lalu kemudian untuk ke depan saudara. Nah sebenarnya kata Ebenezer diambil dari dua kata. Yang pertama adalah kata Eben, lalu yang kedua adalah Ezer. Eben artinya adalah batu, Ezer artinya penolong. Ketika didirikan oleh Samuel, batu ini sebagai ucapan syukur, sebenarnya sebagai penghormatan. Bukan sebuah batu yang dibangun untuk disembah saudara. Ya, ini batu peringatan atau memorial tentang bagaimana Tuhan bekerja membebaskan bangsa Israel dalam mengalahkan musuh-musuhnya saudara, yaitu Filistin pada waktu itu. Dan latar belakang dari batu peringatan ini adalah ketika bangsa Israel telah lama meninggalkan tabut di Kiryat Yarim. Pada waktu itu tabut direbut oleh musuh. Lalu kemudian
yang tabut itu adalah lambang daripada the presence of God, sehingga bangsa Israel sudah kalah terus di dalam peperangan. Dan bahkan di salah satu ayat dikatakan telah lenyap kemuliaan Tuhan dari Israel. Bangsa Israel tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Melalui Samuel, bangsa Israel ditegur Tuhan dengan keras. Dan lalu kemudian mereka segera bertobat, berbalik dan kembali kepada Allah. Dan 1 Samuel 7 ayat 4 mengatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Nah, secara singkat kata Ebenezer ini adalah kata tentang peringatan, ucapan syukur, bagaimana kemuliaan Tuhan yang pada waktu itu di bangsa Israel dipulihkan dan kembali. Setelah kita melalui begitu banyak masa up and down, kita berada di atas, kita berada di bawah, gereja Tuhan mengalami suatu pembaharuan, gereja Tuhan mengalami suatu fase atau periode di mana di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di berbagai tempat seolah-olah kita meriset kembali, ya, karena diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sangat sejalan sekali dengan apa yang dialami gereja-gereja dan juga dialami oleh New Wine International Church. Dan kata Ebenezer ini berarti hari ini kita membangun batu bukan untuk disembah tapi sebagai sebuah peringatan. Bahwa sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Kita tentu tidak membangun secara literal, tetapi kita bersyukur pada hari ini ulang tahun New Wine International ke-16 bahwa sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Secara pribadi, saya dan istri saya banyak kehilangan teman-teman yang dipanggil Tuhan lebih awal karena penyakit COVID-19. Nah, secara pribadi juga kami bertemu dengan banyak-banyak pendeta-pendeta yang sampai hari ini mereka tidak punya ibadah, baik ibadah online maupun ibadah on-site, saudara. Dan begitu banyak berdampak. Karena itu kita di New Wine kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih beribadah. Amin. Baik online, on-site-nya belum memang, tapi nanti kalau sudah waktunya kita akan ibadah online, on-site juga. Tapi sekarang kita masih online dan puji Tuhan saudara melihat respons daripada jemaat-jemaat yang luar biasa menurut saya pribadi. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa justru ketika dalam online ini lebih banyak terjangkau dan sampai kemana-mana saudara. Bayangkan dari berbagai kota, dari berbagai daerah dan bahkan sampai ke ujung ke Papua. Dan bahkan sampai ada yang sampai ke luar negeri di beberapa daerah. Saudara kita bersyukur semuanya ini. Ya, bersyukur karena ini adalah momen. Ya, waktu untuk mengingatkan bahwa semuanya ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Ada dua kata yang saya ingin renungkan kita sebentar, ada kata momen dan kata momentum. Kata momen adalah kita berbicara dari kemarin sampai hari ini, dari masa lalu sampai hari ini, penyertaan Tuhan kepada kita. Dan sedangkan kata momentum adalah semangat dari hari ini untuk ke depan. Ingat ketika dikatakan 1 Samuel 7:12 dikatakan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ini sangat menarik sekali karena Mispa berbicara tentang peringatan, Yesana berbicara tentang apa itu? Storage. Yesana bisa storage, bicara tentang sebuah tempat penyimpanan. Tempat saya percaya itu adalah berkat yang Tuhan siapkan buat kita, saudara. Jiwa-jiwa, kemenangan, kekuatan, penghiburan, dan berkat-berkat yang luar biasa, kesembuhan. Ya, Yesana itu bicara storage atau tempat. Dan saya percaya ketika Tuhan mempersiapkan sebuah storage adalah storage of blessings buat kita. Boleh katakan amin. Nah, dikarenakan menara ini atau batu ini dibangun di antara. Jadi kata momentum ini adalah ketika kita hari ini ke depan. Kita berjalan menuju Yesana, storage tempat itu. Dan ketika kita melangkah, saya percaya Tuhan, penyertaan Tuhan membuat hidup kita diberkati. Jemaat dikuatkan, dihiburkan, ditolong Tuhan. Doa-doa mereka dijawab, beban mereka diangkat, dan bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, saudara. Ya, jadi
ada satu ayat yang untuk kita pegang ke depan, yaitu Mazmur pasal 65 ayat yang ke-11 berkata begini, bagus sekali. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam New King James Version dikatakan you crown the year with your goodness. Jadi mulai hari ini sampai di penghujung akhir saudara, ini doa saya, ini doa kita semua bahwa you crown the year with your goodness. Storage-nya itu is your goodness. Kebaikan, semua kebaikan Tuhan limpahkan dan berikan kepada kita. Dan bahkan dikatakan yang kedua adalah your path drips with abundance. Jadi dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi jejak yang kita lalui, apapun yang kita perbuat mengeluarkan lemak. Lemak berbicara tentang anointing, lemak berbicara tentang pengurapan, lemak berbicara tentang berkat, saudara. Ya, dan ketika apapun yang kita lakukan di dalam perjalanan kita ke akhir tahun, saya percaya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang luar biasa sekali. His grace, His goodness. Dan saudara perlu ketahui bahwa New Wine International punya beberapa aktivitas yang saya kira semakin lama semakin aktif. Kita mempunyai Connect Group, saudara. Dan Connect Group ini juga sedang berkembang. Ya, jiwa-jiwa berdatangan bergabung di Connect Group ini. Lalu yang kedua adalah Wisdom Series, saudara. Pastor L mengeluarkan seri Wisdom Series buat orang-orang yang pertumbuhan iman kita dan seringkali kita memerlukan hikmat di dalam menjalani, saudara ya, menjaga kehidupan ini, dan ambil Wisdom Series ini. Dengarkan ya. Lalu kemudian kita ada Sacred Bible Study for Couples. Pastor Kristo, saudara, Pastor Chris, dia mengajar dan bagus sekali ya. Kita melihat couples akan menjadi strong, diberkati, dan pernikahan mereka menjadi semakin kuat. Bapak Ibu sekalian, juga ada discipleship. Ya, Pastor Chris menjalankan kita semua juga discipleship, pemuritan. Hari Jumat ada worship at home. Kami berdua sendiri yang mengajak jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan dan diberkati, saudara. Ya, kami mendengar ada banyak kesaksian yang luar biasa. Mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang berduka dihiburkan Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan bahkan mereka juga diberkati dengan menemukan pekerjaan. Pokoknya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, di situ tempat Dia memberkati umatnya. Doa-doa dijawab dan sebagainya. Setiap hari Selasa acara yang favorit yaitu lebih dalam lagi. Terkadang dihadiri oleh 2.000 orang, 1.000 orang lebih, dan ini luar biasa sekali karena ada tanya jawab. Jadi setiap kali ada khotbah hari Minggu, saudara, maka hari Selasa itu dibahas. Kan kalau di gereja seperti biasa cuma satu arah ya saudara ya. Jadi ketika kita khotbah, ketika ada seorang khotbah, kita tidak bisa bertanya, mungkin kita perlu penjelasan lagi, kita perlu ini, itu dan sebagainya. Maka di hari Selasa itu dibahas semuanya. Di samping kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin Anda sudah bergereja, sudah berjemaat sekian lama tetapi tidak mengerti tentang ada banyak hal yang tidak mengerti, Anda pun bisa bertanya pada hari Selasa tersebut. Jam 8 malam sampai jam 9 malam, terkadang sampai jam 9.30 saudara. Tergantung tanya jawabnya begitu banyak, seru ya. Seru itu begitu memberkati, dan kami tadi malam cukup banyak juga orang-orang yang bertanya jawab sehingga kami harus cut karena waktunya sudah habis, sedangkan pertanyaan masih banyak. Habis sekalian hadiri dan ikut ya, itu di IG, di Instagram saudara, tinggal NWI Church maka akan keluar itu semuanya. Acara juga yang paling favorit yaitu pada akhirnya yaitu The Conversation. Minggu terakhir setiap bulan hari Minggu. Nah, jangan lupa bahwa nanti The Conversation itu akan secara favorit juga saudara, karena berdua atau bertiga kita ngobrol hari Minggu sehingga kita bisa melakukan semuanya ini dan kita bisa diberkati saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat bahwa pesan Tuhan ini adalah untuk kita, untuk saudara dan saya. Ya, kita akan nyanyi sebentar lagi, tetapi saya ingin tinggalkan saja bahwa jangan lupa ada kata momen, ada kata momentum. Momentum adalah sampai akhir tahun ini, marilah kita giat melayani Tuhan.
marilah kita giat mencari jiwa-jiwa. Marilah kita giat untuk melayani jiwa-jiwa. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan, mari kita gunakan semuanya ini untuk melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di ulang tahun Niwa Internasional yang ke-16. Tidak terlalu panjang firman Tuhan, tetapi biarlah ini boleh menjadi berkat yang mengarahkan kita. Kita tidak pernah boleh lupa bahwa ada Ebenezer. Dari kemarin, dari tahun lalu, dari 16 tahun yang lalu, sampai hari ini Tuhan sudah memimpin. Dan ketika kita akan menyeberang masuk ke Yesana, storage, tempat God's blessings, God's purpose, ya, maka kita melangkah dengan penuh sukacita, kita melangkah dengan penuh semangat. Karena firman Tuhan berkata Mazmur pasal 84, mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mari Bapak Ibu sekalian, sampai akhir tahun ini, mari kita melipat gandakan semangat kita untuk memenangkan jiwa dan membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kita nyanyikan dari awalnya saudara, bahwa Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari kita mau berdoa saudara. Dimanapun Anda berada, apapun yang menjadi pergumulan Anda, mari kita bawa kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang terbelenggu, mungkin ada yang sedang sedih, ada yang sedang berduka. Mari kita berdoa. Mari letakkan tangan kita, tangan kiri kita di dada kita, atau di bagian yang sakit saudara. Mari angkat tangan kanan kita ke atas. Kita berkata, Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang yang berdoa saat ini. Mereka yang mempunyai berbagai macam kebutuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan yang pertama-tama terjadi kepada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bila sakit penyakit yang diderita mereka, Tuhan melawat dan menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan Tuhan. Bahkan ada saudara kami yang berada di ruang isolasi Tuhan karena COVID-19 ini. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Terimalah kekuatan yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tekanan darah tinggi yang dikembalikan normal Tuhan. Diturunkan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sakit yang diderita, sakit jantung yang diderita, kiranya Tuhan juga menjamah. Menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kabar baik
menjamah mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, berdoa untuk mereka yang sedang terikat. Kiranya mereka yang terikat oleh apapun, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, terikat oleh macam-macam, Tuhan kami berdoa biar dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari pembebasan. Hari pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk umat-Mu yang terus menantikan jawaban dari Tuhan untuk pintu pekerjaan yang terbuka. Yes. Mari biar Engkau Tuhan yang membukakan pintu-pintu pekerjaan buat mereka. Dan kami berdoa untuk umat-Mu diberkati Tuhan dengan pekerjaan mereka. Dan kehidupan rumah tangga mereka pun diberkati. Kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi penuh dengan cekcok, tapi mereka penuh dengan kemanisan dan kebaikan. Dan mereka hidup rumah tangganya diberkati karena mereka harmonis Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya sampai di penghujung akhir tahun, kami akan datang kepada Tuhan dan kami berkata bahwa Tuhan, biarlah Engkau menuangkan dari your storage Tuhan, agar berkat kemurahan Tuhan dicurahkan kepada umat-Mu dimanapun Anda berada. Amen. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini pun juga kami berdoa untuk ibu-ibu. Special prayer for mothers. Karena ini adalah Mother's Day International Mother's Day. Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu yang sudah menjadi berkat sangat besar buat keluarganya. Tanpa ada peranan ibu-ibu, maka suami-suami tidak akan bisa sekuat atau diberkati sampai hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menjaga anak-anak, melahirkan anak-anak kami, menjaga anak-anak kami, membesarkan, dan mereka boleh menjadi anak-anak dewasa yang diberkati dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk memberkati ibu-ibu ini, berikan kekuatan, berikan terus semangat, berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami doakan, haleluya, sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat hari Ibu Ma. Terima kasih sayang-sayang Mami. Shalom Jemaat New Wine International Church. Saya Caca Sitohan dan keluarga mengucapkan selamat hari Ibu buat semua ibu-ibu Jemaat New Wine International Church yang menyaksikan acara ini. Dan kiranya kita semua sebagai ibu selalu diberi kekuatan, hikmat dalam mendidik anak-anak dan mengurus keluarga kita. Tetap semangat ya Bun. God bless you. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan telah memberkati Gereja New Wine International selama 16 tahun. Dan ini adalah tahun yang ke-16, kita masuk tahun 17. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan melalui pelayanan di dalam gereja ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala pemeliharaan, berkat, dan turut campur tangan Tuhan yang luar biasa selama 16 tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. 16 tahun Tuhan telah memimpin New Wine International sampai dengan hari ini. Kami memuji nama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala berkat Tuhan yang telah berjalan bersama-sama dengan kami dan pelayanan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa melalui pelayanan 16 tahun ini Tuhan telah berkarya dengan luar biasa melalui New Wine International. Dan Tuhan telah memberkati semuanya berjalan dengan luar biasa baiknya dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Amen. Untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memeliharakan, Tuhan terus menyertai dan Tuhan memberkati pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, untuk Pastor Robert Sutanto, untuk Ibu Lea Sutanto, untuk semua pengerja-pengerja di New Wine International, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita di dalam pelayanan ini Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui tahun-tahun mendatang di dalam pelayanan New Wine International. Terima kasih Bapak,
Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan Engkau menyatakan kebaikan Tuhan lebih lagi dari tahun ke tahun di dalam pelayanan New Wine Church International ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Engkau memberkati. Engkau menyertai dalam perjuangan untuk melawan COVID yang sedang melanda negeri kami, bahkan seluruh dunia Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini. Dan kami boleh melihat tangan kasih Tuhan yang besar menyertai seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa juga untuk ibu-ibu. Di dalam Hari Ibu Internasional ini Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Melalui tangan kasih daripada para ibu, biar anak-anak boleh dibimbing, dibawa untuk mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan keluarga boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday new one. Happy birthday new one. Happy birthday new one. Happy birthday, happy birthday, happy birthday new Amin. Mari kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Maka kiranya terimalah kasih karunia yang daripada Allah Bapa di dalam anak-Nya Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kami seluruh pekerja dan jemaat dan juga gembala, pastor-pastor di New Wine International Church mengucapkan selamat hari ulang tahun buat New Wine International Church. Tuhan memberkati. God bless. His favor be upon you and 1,000 generations, in your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000